Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wates 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wates 3, seluruh jajaran karyawan-karyawati SD Negeri Wates 3. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita berkesempatan berkumpul dalam penyampaian tugas saya di JGP Angkatan 11 ini, modul 1.4 tentang diseminasi disiplin positif. Sebelumnya saya ingin menerangkan mengenai disiplin positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja yang akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Melalui budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif ini terbentuk dari suatu kebiasaan yang kita bentuk melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kita sebagai guru menuntun dan mengajarkan serta memberi contoh yang baik agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta agar peserta didik bisa memerdekakan dirinya sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mandiri untuk kedepannya. Kemudian disiplin positif juga merupakan pendekatan mendidik anak atau murid untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan membentuk kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan yang mereka lakukan pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus berusaha untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin positif sehingga dalam mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan karena adanya paksaan, pujian, atau hukuman. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Sebagai contoh, saya memiliki kasus ketika ada anak yang berebut makanan dengan temannya, kemudian anak tersebut dipanggil oleh gurunya, kenapa dia melakukan hal tersebut. Ketika jawaban anak itu, karena saya lapar, saya tidak diberi bekal untuk makan siang hari ini. Jadi saya merebut makanan anak tersebut atau temannya tersebut. Itu termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ketika jawabannya adalah dia dia merebut makanan itu karena ingin melihat temannya tersenyum atau ingin diperhatikan oleh temannya, atau ingin biasanya kalau anak itu gak boleh terus marah-marah seperti itu termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Itu dia menunjukkan perhatiannya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan. Ketika anak tersebut ditanya kenapa kamu melakukan hal tersebut, dia menjawab karena senang melihat temannya senyum, atau karena senang melihat temannya segan kepada dirinya. Itu dia ingin diakui atas kemampuan dirinya, merasa dia hebat. Kemudian kebutuhan akan pilihan, contohnya adalah ketika anak tersebut tiap hari dibekali dengan makan makanan yang sosis atau makanan tersebut diulang-ulang terus, dia merasa bosan, kemudian dia mencari perhatian untuk merebut makanan temannya. Itu adalah termasuk kebebasan akan pilihan. Jadi menu lain selain bekal yang diberikan ibunya.
Kemudian kebutuhan akan kesenangan, yaitu dia merasa senang ketika menjahili temannya. Untuk pemenuhan kebutuhan akan egonya untuk melihat temannya susah, seperti itu. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada motivasi perilaku manusia. Jadi biar dia merasa nyaman atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman. Hukuman biasanya secara otomatis tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, murid tidak tahu apa yang terjadi, dan dapat berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu biasanya tidak terencana, terus murid tidak dilibatkan, jadi kita sebagai guru yang memberi hukuman. Terus murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah diberi hukuman, dan kemudian biasanya berupa fisik maupun psikis, berupa kekerasan yang berupa fisik dan omongan kita. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terdiri dari ciri-cirinya terencana dan sudah disepakati dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Guru selalu memonitor murid dan diberikan berdasarkan data yang diukur. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan itu efektif dan pengaruh jangka pendek, tidak untung jika jangka panjang. Karena nanti ketika penghargaan itu dihentikan, murid akan merasa kecewa dan akan berhenti melakukan hal-hal yang positif tersebut. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Jadi ada persaingan antar murid, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, menguatkan kreativitas, kemudian menghukum dan merusak motivasi intrinsik. Kenapa seperti itu? Dengan adanya penghargaan yang dulu kita sering melihat ada di kelas diberikan bintang ataupun diberikan hadiah, itu tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak baik karena merusak motivasi. Karena siswa itu atau murid tersebut melakukan hal-hal positif hanya untuk mendapatkan penghargaan, bukan motivasi dari dalam dirinya untuk bisa lebih baik. Kemudian yang keempat adalah restitusi. Restitusi ciri-cirinya adalah sebuah pilihan, belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan, serta menguatkan fokusnya pada karakter restitusi dan solusi. Jadi restitusi ini yang akan kita angkat adalah sebuah pilihan yang menciptakan murid bisa mengelola emosi, kemudian mencari solusi, dan membuat murid bisa menemukan jati dirinya. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru yang bertugas sebagai penghukum di sekolah, kemudian guru sebagai teman di sekolah, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai penghukum, siswa lebih banyak takut kepada guru tersebut, jadi melakukannya hanya karena takut pada gurunya. Kemudian sebagai teman, guru kalau di sekolah sebagai teman, jadi siswa hanya memilih-milih guru. Kalau hanya pada guru sebagai teman, guru yang sebagai penghukum itu nanti bukan sebagai teman itu tidak diikuti. Kemudian guru sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Jadi guru yang membuat murid merasa bersalah karena telah melakukan hal tersebut. Yang terakhir, posisi yang paling ideal untuk guru adalah posisi
sebagai manajer. Apa itu posisi sebagai manajer? Posisi sebagai manajer adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan bertanggungjawabkan perilakunya serta mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi posisi ideal sebagai guru itu adalah sebagai seorang manajer dengan didukung oleh restitusi, dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kemudian di dalam proses restitusi ada juga yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu namanya adalah kesepakatan kelas. Kemudian dari kesepakatan kelas itu yang tadinya ditulis dengan jangan mencontek, tidak boleh membuli, tidak boleh mencaci, kemudian tidak boleh ngomong kasar, itu diganti menjadi keyakinan kelas yang kata-katanya tidak boleh bersifat yang negatif. Contohnya jangan membuli, kemudian jangan berkata kasar, kemudian jangan bertengkar. Itu diganti dengan kata-kata positif. Contohnya adalah saling menghargai, harus datang tepat waktu, diganti dengan bertanggung jawab, seperti itu. Dan beberapa kata positif yang lainnya. Jadi untuk peruntukan kata jangan dan tidak boleh itu dihilangkan. Kemudian segitiga restitusi. Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Guru dalam posisinya sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan tujuan murid dapat menemukan solusinya dan bertanggung jawab akan masalah yang timbul. Jadi segitiga restitusi ini dibuat berdasarkan validasi kebutuhan. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah anak menjawab, kita validasi apa alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan selain melakukan itu? Nah, setelah mendapat jawaban dari siswa, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Atau keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Bisa pertanyaan seperti itu untuk menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan keyakinan, kemudian kita menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Segitiga restitusi ini bisa diterapkan, tidak serta-merta harus menstabilkan validasi kegiatan, menanyakan keyakinan, bisa juga secara acak tidak urut sesuai dengan kondisi yang dialami oleh siswa. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi tersebut itu dilaksanakan bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya, murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul untuk sekedar meminta maaf. Karena kalau kita fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Bukannya untuk memperbaiki diri, malah dia akan
memfokuskan diri pada suatu tindakan untuk menebus kesalahannya. Kemudian efek negatifnya adalah setelah situasi itu setelah dia meminta maaf, fokus pada kesalahannya, dia akan merasa lega dan seolah-olah kesalahan itu tidak akan pernah terjadi. Juga akan memunculkan rasa ingin balas dendam di kemudian hari. Ini bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela untuk melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Jadi dia tidak ada niatan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dia hanya ingin menguatkan tindakannya untuk meminta maaf kepada orang lain, untuk menyelesaikan masalahnya dengan meminta maaf, tapi tidak belajar dari untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah restitusi, memperbaiki hubungan. Jadi hubungan dan memperkuatnya murid dengan temannya untuk memperbaiki hubungan. Setelah melakukan kesalahan, dia kemudian meminta maaf, kemudian dalam refleksi pemulihan ini menciptakan kondisi yang aman, tapi tidak melakukan evaluasi yang berdampak pada tindakan mereka dan orang lain. Kemudian pada tindakannya dia harus menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada segitiga restitusi ini ada tawaran yang kita berikan. Hal apa yang akan kamu lakukan? Misalnya seperti itu. Jadi ada diskusi untuk melakukan atau untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui hati nurani siswa yang melakukan kesalahan. Bukan kita yang maksa, kamu harus minta maaf, bukan seperti itu, tapi siswa sendiri yang mengeluarkan solusinya. Kemudian selanjutnya adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Contohnya perkataannya, kamu ingin menjadi seperti apa? Terus kamu terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi seperti itu? Boleh tidak melakukan hal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang menggali murid untuk bisa melihat ke dalam diri hal negatif apa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang kelima adalah restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya adalah mengenali kebutuhan dasarnya. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian perasaan apa yang telah kamu rasakan setelah melakukan hal tersebut. Misalnya dia menjawab, saya merasa senang setelah melakukan hal tersebut. Berarti kebutuhan dasar manusia murid tersebut adalah untuk mencari kesenangan. Kita lihat dulu kebutuhan apa yang siswa sedang cari atau yang sedang dibutuhkan. Kemudian yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Mengubah kebiasaan diri untuk mengomentari orang lain. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri dengan cara memperbaiki hubungan, belajar dari kesalahan, kemudian memberikan tawaran menyelesaikan masalah, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ini restitusi diri adalah hal yang paling baik karena menggunakan kesempatan diri untuk melakukan refleksi terhadap kesalahan-kesalahan atau tindakan yang sudah dilakukan dan akan yang dilakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan, tapi mari kita bicara tentang
Jadi tindakan yang akan dilakukan murid besok ke depannya untuk merubah karakter negatif dia agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian restitusi menguatkan. Contohnya adalah, apakah saya bisa berubah dengan tindakan seperti itu? Kita jawab, tentu bisa. Asal kita belajar dari kesalahan-kesalahan, kemudian dan kita bisa menekan perasaan kita dalam-dalam, menyadari apa yang akan kita lakukan. Terus, dan murid benar-benar mau mengubah tindakannya. Dan apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengubah dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa menguatkan murid untuk bisa mengubah suatu karakter yang negatif. Kemudian fokus pada solusi. Setelah menstabilkan identitas murid dengan menyatakan kita tidak fokus pada kesalahan, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk menciptakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita cari solusinya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan rencana kamu ke depannya seperti apa. Harus fokus pada solusi. Kemudian yang ke-10 adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misalnya kita murid berbuat kesalahan,